Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Baiklah, saya dari kelompok 3 menjelaskan makalah kami tentang tafsir ayat ahkam. Saya menjelaskan di poin pertama, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 tentang hudud minuman keras. Di Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Baiklah. Di pembahasannya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fi khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillahi wa anis shalah fa antum muntahun. Terjemahannya atau artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya atau meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu minum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Poin B, di mufradat atau kosakata, dikata al-khamri atau al-khamru atau khamar, kemudian al-maisir berjudi, kemudian dikata al-ansab berkorban untuk berhala, kemudian al-azlam mengundi nasib dengan panah. Kemudian fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 90-91. Telah diriwayatkan dari Ibnu Munzir dari Sa'id bin Zubair, dia berkata, ketika turun ayat 219 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah, keduanya itu adalah dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Dan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka sebagian sahabat masih meminum khamar karena mendengar adanya manfaat. Akan tetapi sebagian yang lain telah meninggalkan sama sekali karena mendengar adanya dosa besar itu. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan ayat pengharaman khamar yang lebih berat dari semula, yaitu firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian ada pula sebagian sahabat yang langsung meninggalkannya, sedangkan sebagian yang lain tidak meminumnya pada waktu siang, melainkan hanya pada malam harinya saja ketika hendak tidur. Hingga terjadinya suatu peristiwa yang menimpa dua kabilah dari kalangan kaum Ansor yang gemar meminum khamar.
Imam Nasai dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah berkata, sesungguhnya ayat pengharaman khamar itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua kabilah dari kalangan kaum Ansor yang gemar minum khamar. Pada suatu hari mereka minum-minum khamar hingga mabuk. Sewaktu keadaan mabuk mulai menguasai mereka, sebagian dari mereka mempermainkan sebagian yang lainnya. Dan tatkala mereka sadar dari mabuknya, seseorang di antara mereka melihat bekas-bekasnya pada wajah, kepala, dan janggutnya. Lalu ia mengatakan, hal itu tentu dilakukan oleh si fulan saudaraku. Mereka adalah bersaudara. Di dalam hati mereka tidak ada rasa dengki atau permusuhan antar sesamanya. Selanjutnya, laki-laki tadi berkata, demi Allah, andai kata si fulan itu menaruh belas kasih dan sayang kepadaku, niscaya ia tidak akan melakukan hal ini terhadap diriku. Akhirnya, setelah peristiwa itu, rasa dengki mulai merasuk di dalam dada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 90-91 dari surat Al-Maidah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Materi saya yaitu tentang penafsiran Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Al-Qurtubi menafsirkan bahwa pengharaman khamar terjadi setelah perang Uhud, yakni pada tahun 3 Hijriah. Pengharaman khamar berangsur-angsur dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 219. Pada ayat ini Allah sebutkan ada manfaat dari khamar, yakni dari segi keuntungan dari memperdagangkannya. Setelah mendengar ayat ini, sebagian manusia berkata, kami tidak ingin mudaratnya, kami hanya ingin manfaatnya. Maka turun surah An-Nisa ayat 43. Setelah ayat ini turun, belum semua manusia meninggalkan khamar dengan alasan kami meminumnya tidak pada waktu sholat. Sehingga turun surah Al-Maidah ayat 90-91. Maka jadilah khamar itu haram mutlak. Sebagian orang yang meminum tadi berkata, tidak ada sesuatu yang Allah haramkan yang lebih dahsyat dari khamar ini. Hadis ini menerangkan bahwa sebelum diharamkan meminum khamar, dulu adalah hal yang biasa dilakukan. Selanjutnya, Al-Qurtubi menyoroti kata rojasa bermakna kemarahan Allah dan min amalis syaiton bermakna ada campuran tangan syaitan pada perbuatan tersebut dengan menghiasi khamar tersebut agar terlihat menyenangkan. Kemudian kata fajtanibu bermakna jauhi, jangan kerjakan. Indikasi pengharaman yang disimpulkan adalah perintah Allah untuk menjauhinya. Hal ini dikuatkan dengan hadis-hadis dan ijma ulama. Tidak meminumnya dan tidak pula menjualnya. Ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah mempunyai teman dari suku Daus. Ia menemui beliau pada penaklukan kota Mekah dengan membawa segelas khamar yang dihadiahkan kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, hai fulan, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya? Kemudian orang itu menoleh kepada anaknya seraya berkata, pergi dan jualah khamar ini. Maka Rasul pun berkata, innalladzi harrama syurbaha harrama
bai'aha, yang maknanya sesungguhnya apa yang telah diharamkan Allah meminumnya, diharamkan Allah juga menjualnya. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini memaparkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamar itu dilaknat dalam 10 segi. Wujud khamar itu sendiri, peminumnya, orang yang menyuguhnya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, orang yang diminta diperaskan, pembawanya, penadahnya, dan orang yang memakan uang hasil penjualannya. Dan saya akan menyambung yaitu kepada pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan ayat ini bermunasabah kepada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-87 hingga ayat yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, adalah merupakan susunan yang indah, karena setelah itu ada pembahasan tentang khamar, menunjukkan bahwa khamar tidak termasuk ke dalam ayat yang dimaksud halalan thayyiban. Lebih lanjut, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hikmah dari bertahapnya larangan khamar adalah bahwa dulu orang Arab jahiliyah terbiasa meminum khamar. Jika Allah mengharamkannya sekaligus, maka kebanyakan mereka tidak akan menerimanya. Itu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar itu secara bertahap-tahap. Dan menurut Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini mengutip pendapat Thahir Ibnu Astur yang mengatakan bahwa khamar bukan najis, karena khamar dinilai sama dengan judi yang tidak mengapa tidak najis jika disentuh. Di sisi lain juga perlu dipertanyakan, khamar tersebut berbentuk cair yang najis, atau berbentuk padat yang tidak najis. Jika tersentuh, pada akhirnya Thahir Ibnu Astur menyimpulkan bahwa khamar tidak mengandung najis. Hal ini berbeda dengan apa yang telah disimpulkan oleh Al-Qurtubi, bahwa ayat ini menjadi simbol para ulama menyebutkan bahwa khamar adalah najis. Selanjutnya, Quraisy Shihab menafsirkan ayat dan menjauhi kamu dalam mengingat Allah adalah menjauhi, melupakan zikir hati dan lidah, juga dapat melupakan zikir peringatan Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah.